Hai Miss Julie. Halo Miss Regina. Loh, kenapa Miss Julie kok kayaknya kelihatannya lagi bete? Oh iya gitu? Iya, kelihatan loh. Kan biasanya Miss Julie ceria. Iya sih, Re, lagi bete banget nih. Kenapa, Miss? Ini loh Miss Regina, aku tuh lagi kesel sama seseorang. Loh, kok kesel-kesel, Miss? Iya, udah berusaha memahami orang itu, tapi orang itu nggak mau ngerti. Dia tetap aja melakukan kesalahan yang sama. Jadi bingung Miss Regina. Kesel deh. Ya udah, mendingan sekarang Miss Julie sabar dulu ya. Nah, mendingan sekarang kita ikut Bina Iman Online SD Talenta yuk. Nanti pasti Miss Julie akan mudah untuk mengampuni dan mendapatkan sukacita kembali. Yuk kita ikutin Bina Iman SD Talenta. Oke lah, boleh. Miss Julie, senyum dong. Ayo dong, semangat. Senyum gak ya? Senyum dong. Yuk, mendingan sekarang biar Miss Julie nggak bete, kita gerak dan lagu dulu yuk. Kita nyanyi, udah gitu kita berdoa. Siapa tahu hatinya Miss Julie bisa lebih tenang lagi. Yuk. Kita coba. Oke deh, Miss Yuk. Regina. Oke, Yuk. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, jumpa kembali di kegiatan Bina Iman SD Talenta. Hari ini kita diajak untuk merenungkan kisah pengampunan. Kita diajak oleh Yesus untuk mengampuni sesama kita tanpa ada batasnya. Untuk mengampuni sebanyak-banyaknya. Untuk menjadi berkat di antara sesama. Maka sebelum kita memulai kegiatan hari ini, dan supaya hati kita lebih siap, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penguasa atas segalanya, syukur yang berlimpah kami haturkan kepadamu atas segala rahmat dan kasih-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, terlebih atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terlebih ya Bapa, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menaungi kami sepanjang kegiatan Bina Iman ini,
agar kami mampu membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan akhirnya kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami, berkati usaha kami untuk semakin dekat dengan-Mu, agar segala upaya kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Miss Regina seru banget sih. Akhirnya puji Tuhan, akhirnya Miss Julie makin senang ya. Sekarang udah bisa tersenyum lebar. Iya, Miss Regina. Saya tuh kalau misalkan sudah bernyanyi pasti jadi happy. Wah, tuh kan, makanya sekarang Miss Julie semangat ya. Oke deh, Miss Nah, Regina. sekarang supaya Miss Julie makin tenang hatinya, kita dengarkan sabda Tuhan dulu yuk. Oke, yuk kita dengar bareng-bareng. Pembacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik semuanya, salam jumpa ya.
Romo bahagia sekali boleh berjumpa dengan adik-adik semua meski melalui via media sosial ya. Sebelum Romo memberikan renungan pelajaran tentang pengampunan, Romo ingin memperkenalkan diri ya. Romo adalah Romo Thomas Waluyo. Dipanggilnya Romo Tomtom. Romo berasal dari atau melayani di Paroki Santo Gabriel. Romo mukanya kayak apa? Kan Romo bermasker. Baik, Romo akan buka ya supaya adik-adik bisa melihat wajahnya Romo. Nanti kalau ketemu kita bisa tegur sapa. Oke, ini dia wajahnya Romo. Start. Halo adik-adik semuanya. Oke, adik-adik ya, sebelum kita belajar tentang Injil hari Minggu, yaitu tentang pengampunan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Romo mengajak kita untuk menyanyi satu lagu yang adik-adik mungkin familiar ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Romo akan main gitar sambil nyanyi. Adik-adik di rumah itu menyanyi, kalau mau bergerak juga boleh. Oke? Adik-adikku yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk belajar mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Ada yang tahu? Adik-adik tahu kenapa kita harus mengampuni? Ada yang tahu? Jawabannya adalah ada pada lagu yang kita nyanyikan tadi bersama-sama ya. Kenapa kita mengampuni? Karena Allah lebih dulu mengampuni dosa-dosa kita. Allah lebih dulu mengasihi kita semua. Maka adik-adik harus bersyukur karena Tuhan telah mengampuni kita. Karena Tuhan
telah mengasihi kita. Nah, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, menerima belas kasih dari Allah, menerima kasih dari Allah, maka adik-adik pun juga harus saling mengampuni, harus saling mengasihi, harus saling melayani satu dengan yang lainnya. Adik-adik tahu juga ya, mengampuni berarti juga adik-adik itu membebaskan, melepaskan teman-teman yang bersalah. Adik-adik pasti pernah bersalah ya. Entah membuat teman menangis, entah membuat teman sedih, entah membuat teman jengkel pada kita. Nah, ketika kita bersalah kepada orang lain, ketika kita berbuat salah kepada teman, pastilah kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak bahagia dengan diri kita merasa sedih. Ketika adik-adik mengampuni teman yang bersalah, maka teman itu akan merasa lega. Temannya akan merasa dibebaskan dari kesalahannya, dan akibatnya apa? Setelah diampuni, setelah menerima kasih, maka kita boleh bermain bersama lagi, kita boleh bersenda gurau lagi, kita boleh bersama-sama lagi dalam suka, dalam kebahagiaan. Mengampuni juga berarti kita itu mengikuti teladan Tuhan Yesus. Adik-adikku yang baik, Tuhan Yesus cinta kepada anak-anak yang mau mengampuni sesamanya, yang mau mengasihi sesamanya yang bersalah. Tuhan Yesus tidak suka dengan adik-adik yang tidak mau mengampuni, yang tidak mau mengasihi sesamanya. Maka adik-adik diajak untuk belajar mengampuni sesamanya. Dengan mengampuni kesalahan, maka adik-adik itu menjadi adik-adik yang dicintai oleh Tuhan, yang disayangi oleh Tuhan. Tuhan Yesus senang dengan anak-anak yang mau mengampuni, mengasihi sesamanya. Tapi juga kalau adik-adik berbuat salah, entah kepada adik kandung, kepada kakak, kepada teman bermain, teman sekolah, kepada orang tua, maka adik-adik juga harus berani meminta maaf ya. Berani meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, orang yang kita marahi, orang yang kita lukai hatinya. Dengan demikian adik-adik juga merasa tenang dan boleh bermain lagi. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah, berapa kali Romo saya harus mengampuni sesamaku? Santo Petrus menyebutkan angka 7. 7 kalikah? Tetapi Tuhan Yesus berkata apa adik-adik dalam Injil hari ini? 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni itu tidak terbatas. Mengampuni itu tidak dihitung-hitung berapa kali. Setiap kali orang datang, teman datang meminta maaf, memohon ampun, adik-adik pun juga memberi maaf kepada teman yang bersalah. Entah itu kesalahannya besar, entah itu kesalahannya kecil, adik-adik tetap memberi maaf kepadanya. Tetapi juga adik-adik juga mengingatkan supaya kesalahannya tidak diulang lagi, sehingga tidak lagi terjadi kesalahan-kesalahan lagi ya. Namanya diingatkan, tolong jangan diulangi lagi perbuatan yang sama. Nah,
Adik-adik, kita tadi sudah belajar banyak ya tentang mengampuni, berapa kali harus mengampuni, dan yang sekarang Romo ingin mengajak sekali lagi mengingat-ingat mengapa kita mengampuni, karena Allah lebih dulu mengampuni kita. Yang kedua, mengampuni itu berarti membangun relasi yang baik lagi. Kita bisa berteman lagi, kita bisa bersaudara lagi, kita bersahabat lagi. Mengampuni juga berarti membebaskan teman dari rasa salah. Lalu yang keempat, mengampuni itu berarti mengikuti teladan Yesus. Yesus sayang kepada anak-anak yang mengampuni kesalahan sesamanya, tapi juga yang mau dengan rendah hati meminta pengampunan atas kesalahan yang dia buat. Lalu berapa kali harus mengampuni? Adik-adik tadi Romo bilang tidak terbatas sama sekali. Ketika teman datang minta maaf untuk yang kesekian kali, adik-adik pun juga memberi maaf, tetapi juga mengingatkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik adik-adik, sebelum kita menutup pertemuan ini, saya mengajak adik-adik semua untuk hening sejenak. Kita mau berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah melukai hati kita, orang-orang yang sudah nakal dengan kita, orang-orang yang membuat jengkel kita, membuat marah kita, membuat kita sakit hati. Kita mau berdoa untuk mereka semua. Oke, sudah siap? Mari kita hening sejenak. Kita mohon rahmat Tuhan agar mereka yang berbuat salah kepada kita itu tidak mengulangi kesalahannya, dan kita memberi maaf dengan tulus hati. Kita hening sejenak. Baik adik-adik, kita sudah mendoakan teman-teman kita yang berbuat salah kepada kita. Semoga doa-doa kita ini membuat mereka tenang, hati kita juga tenang, dan kita boleh membangun relasi dengan baik, bersahabat kembali. Adik-adik, saya kira cukup ya perjumpaan dengan Romo Tompong. Kita sambung di lain kesempatan. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Nah, Miss Regina, ternyata tadi kata Romo itu bagus sekali ya Miss Regina, bahwa kita itu harus mengampuni 7 kali 7 kali. Artinya itu tidak terhingga kan? Terhingga ya Miss. Iya Miss Regina, mungkin kita semua anak-anak juga pasti pernah merasa kesal, pernah merasa marah pada orang lain, pada teman, pada orang tua. Tapi tidak boleh berkepanjangan, harus segera diobati dengan cara mengampuni. Betul sekali Miss. Betul kan Miss Regina, seperti itu yang Tuhan Yesus bilang? Betul Miss. Nah Miss Regina, sekarang Miss Juli udah semangat nih. Wah, akhirnya. Miss Regina makasih ya. Iya Miss Juli, sama-sama. Nah, sekarang supaya lebih semangat lagi ada kegiatan berikutnya loh Miss. Iya dong pastinya, karena semangat kita mau melakukan aktivitas ya Miss Regina. Betul, ini kegiatan yang pastinya anak-anak selalu tunggu-tunggu. Apa aja tuh? Nah, aktivitas kali ini banyak Miss ya. Apa aja? Yuk kita lihat bersama-sama. Halo anak-anak, hari ini kita akan masuk ke sesi aktivitas. Untuk anak kelas 1, aktivitasnya ada yang seru nih. Apa ya? Kalian akan membuat sebuah gambar dari titik-titik yang berisi lambang bilangan. Nah, anak-anak sudah bisa membilang kan? Anak-anak pasti bisa ya, karena sudah belajar. Nah, sekarang alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama
kertas yang sudah disiapkan. Miss juga siapkan spidol, ada pensil warna, dan juga ada krayon. Kalian juga bisa gunakan pensil atau penghapus ya, kalau belum yakin. Nah, Miss akan menggunakan spidol langsung ya. Anak-anak boleh menggunakan pensil. Nah, anak-anak kita akan berhitung dari angka 1 ya. Yuk kita bersama-sama. 1, lihat ya. Setelah 1, 2. Setelah itu 3, 4. Kita ikuti saja ya titik-titiknya sambil berhitung. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadinya gambar apa ya? Coba kalian tebak ini gambar apa? Ya betul anak-anak, ini adalah gambar seekor anak ayam yang keluar dari cangkang telurnya. Nah, sekarang kita akan beri warna ya. Miss mau menggunakan krayon ya. Untuk ayamnya Miss pakai warna kuning ya. Kalian bisa gunakan pensil warna atau krayon boleh. Miss mulai mewarna ya. Nah, anak-anak, kalian bisa mulai mewarna. Warnai dengan rapi ya. Nah, anak-anak, lakukan kegiatan mewarna ini sampai selesai ya. Gambarnya sudah jadi. Anak-anak juga bisa ya mewarna seperti ini. Nih, Miss tunjukkan ya. Nah, setelah dihubungkan titik-titiknya, jadi gambar yang bagus ya. Apalagi kalau diwarna. Nah, anak-anak, kalian bisa dapatkan gambar ini dengan cara mendownloadnya di link yang ada di description box. Jangan lupa ya, ini mudah sekali anak-anak, dicoba di rumah ya. Kalian pasti lebih bagus lagi daripada Miss membuatnya. Semangat ya. Dadah. Anak-anak, untuk anak kelas 2 dan kelas 3, aktivitasnya adalah mewarnai gambar. Sekarang, Miss mau mewarnai gambar yang ini. Anak-anak, kalian boleh mewarnai gambarnya menggunakan pensil warna atau krayon. Sekarang, Miss akan mewarnai dengan menggunakan krayon. Anak-anak, ini hasilnya punya Miss. Jangan lupa kalian mewarnainya harus sampai selesai juga. Gambarnya kalian bisa download di link di bawah ini. Jangan lupa juga nanti setelah menggambar kalian boleh tulis nama temannya yang ingin kalian maafkan atau kalian mau mengampuni. Atau juga kalian bisa menulis doa untuk pengampunan atau mengampuni. Ya, oke, semangat ya. Bye-bye. Halo anak-anak SD Talenta, berjumpa lagi dalam kegiatan Bina Iman SD Talenta. Hari ini, untuk mengisi aktivitas kegiatan Bina Iman kita adalah kita akan mengisi teka-teki silang. Nah, di sini sudah disediakan beberapa pertanyaan untuk kalian isi di dalam kolom teka-teki silang ini. Nah, contohnya yang pertama, di
Misalnya perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Nah, itu jawabannya adalah bahtera. Oke, kita isi di kotak-kotak ini. Selanjutnya, isi semua kolom sesuai dengan pertanyaan yang ada dan temukan kata tersembunyi. Jangan lupa dikerjakan ya. Nanti setelah itu jawaban kalian dikirim di grup Bina Iman SD Talenta. Teka-teki silang ini dapat kalian download pada link yang terdapat di bawah ini. Oke? Nah, anak-anak, seru kan Bina Iman kali ini? Hari ini kita belajar untuk selalu mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Ya kan, Miss Regina? Betul, Miss. Nah, sekarang mari kita tutup kegiatan Bina Iman hari ini dengan berdoa. Ya, ayo kita anak-anak, kita lakukan sikap doa dan mulai berdoa. Anak-anak yang terkasih, marilah kita akhiri kegiatan Bina Iman hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena atas berkat-Mu kami dapat mengikuti kegiatan Bina Iman online pada hari ini dengan baik. Berkatilah kami supaya kami dapat mewartakan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dengan cara mengasihi sesama dan mau mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Doa ini kami haturkan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi roti yang terpecah bagiku, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku, maukah kau jadi saksi mewartakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Jadi roti yang terpecah bagimu, aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu, aku mau jadi saksi mewartakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Jadi roti yang terpecah bagiku, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku, maukah kau jadi saksi mewartakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Jadi roti yang terpecah bagimu, aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu, aku mau jadi saksi mewartakan